Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda ingin mencari keyboard wireless mechanical yang menggunakan red switch? Korang boleh mendapatkan Machinite K600 dengan 100 keys di sini dan desain seperti Gundam Switch yang sangat cantik untuk korang punya desktop. Korang boleh dapatkan segera di description down below ataupun pergi kepada punyotech.com/shop untuk mendapatkan Machinite K600 keyboard. Jangan lupa untuk pergi link down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Pakcik, kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. ya. Tapi sebelum itu ya Pakcik, makasih kepada teman-teman kita yang udah komentar, yang terus memberikan kita komen-komen yang positif dan juga membina ya. Nah, yang paling penting itu mereka itu request yang sesuatu yang bermanfaat buat kita, biar kita bakal nge-react sesuatu yang memberi kita wawasan, berfaedah dan juga memberi lebih lagi pengetahuan ya guys. Itu yang paling penting biar kita belajar bersama-sama ya guys. Yang itu paling penting reaksinya di channel The Pakcik ini. Dan kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung ya guys. Alhamdulillah ya, insya Allah kita akan bikin satu konten dan juga reaksi yang luar biasa dan terbaik buat kalian semua, yang jujur aja ya kayak gitu. Dan terutamanya bahagian sejarah-sejarah, apa yang telah berlaku dan apa sebenarnya yang berlaku. Iya, yang paling penting itu kita nggak mau yang react yang bikin provokasi ya kan guys. Nggak mau lah, guys. Karena kita itu lebih kepada ilmu dan juga pengetahuan yang paling penting ya guys. Itu yang paling penting ya. Jadi untuk hari ini apa yang bakal kita react Pakcik? Ya, untuk hari ini kita ingin mengenali selain daripada Borobudur, ada lagi 6 tempel yang sangat misteri di kawasan Central Java. Wah, tapi soalnya Pakcik, kebanyakan candi-candi di Indonesia itu emang misteriusnya luar biasa guys. Sampai kita itu nggak dapat terpikir ya gimana pembikinannya itu. Pembinaannya, arsitekturnya. Jadi itu membuatkan kita lebih penasaran ya. Nah, dan sebab di channel sebelum ini kita juga pernah ke bahagian Yogyakarta, Surabaya, ada Candi Borobudur. Candi Borobudur itu memang ya ampun guys, punya gede, lepas tuh penciptaannya tuh ya ampun. Nggak dapat dipikir ya kan? Nggak dapat dipikir. Iya. Dan yang ini adalah channel dari? Ini merupakan channel daripada ACC Channel. ACC Channel guys. ACC Channel ini banyak banget memberikan kita pengetahuan yang sangat bagus ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe mereka ya, biar lebih kita itu banyak pengetahuan di sini ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita lihat lagi 6 candi yang sangat misterius di Indonesia itu. Jadi guys, kita akan mulai reaksi kita dalam 3, 2, 1 and go. Hanya berhiaskan candi-candi megah seperti Borobudur, Prambanan, dan Penataran, mahakarya leluhur kita. Namun juga candi-candi yang masih berselubung misteri. Bentuknya tak mampu diduga, tapi keberadaannya tak dapat disangkal. Mereka berada jauh dari keramaian, menanti untuk kita ungkap. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah. Dan candi-candi yang kita telisik dibangun kira-kira bersamaan saat Jepang menyederhanakan huruf Tiongkok dan mengembangkannya menjadi aksara silabis yang dikenal sebagai kana. Yuk kita ke sana. ACC Channel ini aku suka, dia itu details banget Pakcik. Yes, benar. Details banget guys. Serius. Setiap sejarah yang diungkapkan itu mempunyai maksud yang tersirat dan juga tersurat. Mantap guys. Siang yang terik menjadi saksi ketika sebuah yoni yang cukup besar di sebuah desa diangkut paksa dengan pedati. Pedati itu dilajukan ke arah kota Semarang. Namun sehari kemudian secara ajaib batu yoni itu kembali ke tempatnya yang semula. Itu hanya satu di antara kejadian-kejadian misterius yang dituturkan masyarakat tentang sebuah yoni di dusun Ngentak Lor. Yuk
Kita awali penelusuran candi-candi misterius di Jawa Tengah ini dengan mengunjungi candi tempat Yoni tersebut berada, yakni Candi Klero di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang ya. Oke, kita sudah Candi sampai. Klero. Oleh masyarakat, Candi Klero dikenal juga sebagai Candi Tengaran. Langsung terlihat ya betapa uniknya candi ini. Iya. Kaki candi terlihat besar seperti sebuah panggung, sementara badan candinya kecil di tengah. Tangganya memiliki makara yang belum selesai dipahat. Tampak ada beberapa relung kosong di badan candi. Atapnya berbentuk limas. Uniknya, terdapat banyak umpak pada kaki candi ini, menandakan dulu pernah ada bangunan berbahan kayu di atasnya. Corak keagamaan Candi Klero semakin jelas saat kita menengok bilik candi. Lihat, ada sebuah yoni besar. Caratnya disangga seekor kura-kura dan seekor Oh, naga. kura-kura. Jelas, kedua makhluk pikir ini tadi ular terambil ya, dari kisah Samudra Mantana atau pengaduan samudra. Oh. Kura-kuranya adalah Akupa, jelmaan Dewa Wisnu yang menyangga Gunung Mahameru. Dan naganya adalah naga Gunung Basuki Mahameru. yang membelit Gunung Mahameru. Untuk kisah lengkap Samudra Mantana, Wah, ini merupakan salah satu info yang kita baru sendiri juga tahu lah tentang Iya benar. yang Ada berlaku ular di yang membelit Mahameru. Gunung Mahameru ya. Wow. klik tautan di atas sekarang agar YouTube menyiapkan linknya untuk Anda sambil video ini terus berjalan, atau cek nanti pada tautan di deskripsi. Ya insyaallah Nah, kita bakal Yoni lihat. inilah yang berselubung kisah-kisah mistis. Dulu pernah ada orang iseng dipukul sampai patah, Hah? tapi tumbuh kembali. Tunggu kembali, Pak. Habis pemukul ini ya kayak orang stres gitu, tetapi dia tumbuh kembali. Saat ditemukan pada Wow. tahun 1995, Candi Klero dalam keadaan runtuh. Yang terlihat sekarang adalah hasil restorasi BPJB Jawa Tengah. Oh, udah Dan direstore. pada saat pemugaran ditemukan dibaiki arca ya? Siwa yang saat ini diamankan di kantor Dinas Purbakala. Sama seperti candi-candi lain yang kami kunjungi dalam video ini, Candi Klero adalah candi misterius yang tidak diketahui pasti kapan dibangunnya, oleh siapa, dan untuk apa. Benar-benar. Meski terdapat tulisan pada salah satu dinding, maknanya belum terungkap dan tidak bisa dipastikan apakah apa tulisan ya? ini Nggak tahu ya. berasal dari zaman candi ini dibuat atau dari masa kemudian. Namun, cukup nyaman loh berwisata di sini bersama keluarga karena areanya luas dan Ya luas, banyak cantik lagi, teduhan. indah lagi ya. Dari sini, yuk kita lanjut ke Candi Pongkotan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Satu Wonosobo jam ya. lebih Wonosobo. dari dataran tinggi Dieng, Wow, ya kami menerobos hujan deras, Wah, indah mengunjungi banget, sebuah guys. candi Wah, yang tak jalannya kalah juga. misterius. Karena berada di area perkebunan, Candi Pongkotan agak jauh dari Seperti pemukiman warga. gampang ya ke sana, Pak Cik. Terlihat Ya batu-batu agak susah juga ya, sukar sekali untuk sampai ke Keluar sini. sekali ya Wonosobo. untuk ke sana. Kalau kita lihat itu jalannya itu sedikit curam juga kayak gitu ya. Benar. Wah, tapi aku rasa kepuasan untuk sampai ke sana itu pasti award ya. Pasti Yes, berhasil yang sangat pasti bagus. lah. Kita lihat lagi, lanjut. yang ditumpuk dengan rapi. Jelas ya, ini reruntuhan candi. Namun, seluruh bagiannya hancur sempurna, menyisakan reruntuhan yang mustahil dibangun lagi. Lihat, ini bekas alas candi. Lubang itu tentunya sumuran candi. Bisa dibayangkan ya, Candi Pongkotan pasti berukuran besar dan menghadap barat. Iya. Di sana ada candi pewara ya, ada tiga pewara. Satu di sana, ini yang di tengah, dan ini yang ketiga. Nah, bahkan di depan ini kelihatan masih tersisa tangga untuk naik ke candi pewara ya. Nih, yoninya tergeletak di sini. Carat dan kepala naganya hilang. Kondisinya aus, seperti sering digunakan sebagai pengasah. Lalu ini menyerupai lingga raksasa, namun jelas bukan lingga. Dibebat kain merah putih oleh seseorang, entah apa maksudnya. Juga ini, sebuah padmasana, kemungkinan untuk tempat meletakkan sesaji. Meski tinggal puing-puing, tentu saja sebuah candi dengan 3 perwara bukanlah bangunan biasa. Dan tidak hanya bentuk candinya yang masih misteri, penyebab runtuhnya juga. Mungkin petunjuknya adalah kotak itu. Kita tahu, sumuran candi biasanya di target penjara yang memburu peripih berisi emas.
Oke, berikutnya kita ke Temanggung untuk menelusur reruntuhan lain yang tak kalah menariknya. Situs Candi Mari. Gondosuli, Temanggung. Berbeda dengan situs Bongkotan, situs Gondosuli berada di area pemukiman warga. Ini dia candinya. Ini dekat dengan sudah warga, berupa guys. reruntuhan. Meski demikian, situs ini menyimpan keterangan dalam bentuk prasasti. Prasasti Gondosuli menyebut bangunan di sini sebagai Sangyang Wintang. Dibangun Sangyang oleh Wintang. Dangkarayang Pupalar pada tahun 832 Masehi. 800 Artinya, masih ya. semasa pemerintahan Rakai Garung di Kerajaan Medang. Filolog De Kasparis menganggap Pupalar orang yang sama dengan Rakai Garung. Jika benar demikian, betapa pentingnya candi ini pada masanya. Bisa jadi candi ini berhubungan dengan Gunung Sumbing yang dahulu memang disucikan. Mungkin situs ini sepenting situs Liangan yang pernah kami telisik secara khusus pada link di atas atau di deskripsi. Sayangnya, situs Gondosuli kini tinggal puing. Batu candi induk maupun perwara sudah tidak bisa dibedakan lagi. Bahkan posisi keletakan candi pun tak berbekas. Lihat ukuran antefik-antefik ini. Bisa terbayangkan ukuran candinya ketika masih gagah berdiri. Ada juga Arca Nandini yang aus dan terpenggal kepalanya. Yang sabar ya Nandini. Banyaknya umpa juga mengindikasikan terdapat bangunan lain selain candi. Mungkin sebuah kompleks keagamaan. Ada relief marga satwa. Wah, pasti estetik ya saat dulu masih menempel di dinding candi. Di situs Gondosuli ada yoni yang cukup besar, namun caratnya sudah terpotong. Lihat, batu-batu kemuncaknya besar dan banyak. Perhatikan ukiran-ukiran ini. Misteri banget nih, Bukankah nggak tahu ia siapa masih yang mau berusaha bikin, siapa memamerkan yang buat ya. kecantikannya di masa lalu? Karena ini kita dapat lihat daripada 800 tahun Masehi. Iya benar. Bayangin aja ya guys, begini artnya ya, seninya itu, wah udah berjuta tahun sebenarnya ya. Bayangkan waktu itu bagaimana candi ini, Dibangunkan. operasi candi ini, ya benar. Ya, gila, arsitekturnya ini mantap banget guys. Kita suka yang kayak gini guys, ilmunya itu kita udah tahu beberapa tempat candi. Wah kalau kita itu ke Indonesia ya, pasti kalau dekat ya dengan candi-candi ini pasti kita pergi ya sih. Ya betul, insya Allah. Wow, insya Allah ya. Lanjut, Kita lihat lanjut. lagi. Lanjut. Situs Candi Gondosuli cukup beruntung. Meski tinggal reruntuhan, ia masih di lokasi aslinya dan yang tersisa pun dirawat dengan baik. Tak jauh dari sana, ada sebuah candi yang harus terusir dari tempat asalnya. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisik candi yang tidak wajar, namun pernah menyimpan arca emas. Serta menengok candi yang arcanya menebar petaka dan melantunkan gamelan layaknya desa penari. Wow. Namun sebelumnya jangan lupa untuk Desa subscribe, penari, like, ya. dan komen. Juga klik link di atas jika Siap, Anda siap. ingin mendukung kami dalam Ini hal benar-benar pendanaan detail ya, untuk dikira mengembangkan diukur kanal lagi ya. yang akan memperkaya perspektif Anda. Karena dia pergi ke candi itu sendiri. Yuk, Diukurnya, kita lanjut guys, menelusuri memang benar-benar candi-candi details banget misterius nih. di Jawa Tengah. Oh ya, kami juga pernah mengunjungi candi-candi misterius di Jawa Timur. Yang salah satunya terungkap keberadaannya karena bisikan roh. Anda bisa klik tautannya di atas agar YouTube menyiapkan linknya sambil video ini terus berjalan. Atau cek nanti di deskripsi. Situs Setapan, Temanggung. Sekarang kita menuju situs Setapan. Situs Setapan. Tempatnya agak terpencil, namun masih dalam lingkungan pemukiman. Situs Setapan menanti kita di ketinggian. Syukurlah sudah dibangun tangga. Ini dia. Wah, kesannya angker ya. Iya, Dari iya, bentuk iya. bebatuan yang tersisa, terlihat ya, Wow. ini pernah menjadi candi. Namun, aslinya, lokasi ini hanyalah penampungan dari batu-batu candi yang ditemukan tak jauh dari sini. Situs Setapan sering menjadi ajang laku spiritual. Aduh, dupa yang dibakar seperti ini bisa merusak batu candi. Sebaiknya tidak diletakkan langsung di atas batu atau arca candi ya. Ini batu-batu kemuncak. Yah, beberapa teman saya pasti enggan memasuki tempat ini. Perhatikan, beberapa batu terlilit akar pohon. Yuk, kita naik. Ada yang menarik. Lihat, Ada yang serem. batu ini dibentuk melingkar. Apakah ini sisa Anda, elemen stupa khas Candi Buddha? Dan apa ini Yasti atau puncak stupa?
Aslinya, susunan stupa seperti ini. Oh. Namun bukan itu yang menarik perhatian saya, melainkan lumut yang menyelimuti situs ini. Tebal sekali ya. Bebatuan candi memang rentan dirusak lumut. Semoga kelak situs ini mendapat perawatan dari pemerintah ya. Batu-batu di situs setapan sangat misterius. Bentuk candi, nama, tahun pembangunan, bahkan lokasi tepatnya tidak diketahui. Dan situs setapan bukan satu-satunya peninggalan masa lalu di Temanggung yang berselubung misteri. Setengah jam berkendara dari sini, ada situs Watu Ambal, tangga kuno berusia 1000 tahun di kaki Gunung Sumbing. Kami pernah membahasnya secara khusus pada tautan di atas atau di deskripsi. Oh iya di Gunung. Candi Retno, Magelang. Perjalanan kami kali ini cukup lancar. Hujan yang turun tiba-tiba berhenti saat kami mencapai lokasi. Candi Retno berada di tengah pemukiman warga. Terlihat ya, candi ini terbuat dari bahan bata merah. Banyak pecinta candi menganggap candi Jawa Tengah pasti dari batu andesit. Kalau bahannya dari bata merah, pasti candi Jawa Timur, terutama Majapahit. Padahal ada banyak candi Majapahit yang terbuat dari batu andesit. Dan kita tahu, Candi Retno berada di Jawa Tengah, di kabupaten yang sama dengan Candi Borobudur. Unik ya? Yuk, kita masuk. Ini sisa-sisa alas dari kaki candi. Batanya disusun dengan sistem gosok. Beberapa bata tampak lapuk. Perhatikan, ukirannya masih indah. Iya. Berjalan di sini serasa menyusuri lorong waktu. Di dekat candi ada yoni yang cukup besar. Arca kepala kura-kuranya hilang. Keberadaan yoni ini menegaskan corak keagamaan Candi Retno, yakni Hindu Siwa. Candi ini diduga dibangun sekitar abad 9 hingga 10 Masehi, semasa Kerajaan Medang. 10 Masehi. Namun, Wah, ini lagi lama ya, Ini lagi lama ini guys. Uish, 10 masih. itu baru dugaan, karena tidak ada prasasti yang menjelaskan kapan candi ini dibangun. Bata merah sendiri, menurut beberapa kalangan, berkaitan dengan Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta adalah 5 unsur yang membentuk alam semesta ini, yakni akasa atau ruang, wayu atau udara, teja atau api, apah atau air, dan pertiwi atau tanah. Diyakini, manusia yang meninggal, jasadnya akan terurai kembali ke 5 unsur tadi. Bata merah yang berasal dari campuran tanah dan air, lalu dibakar api hingga unsur airnya menjadi asap dan lenyap di udara, dianggap penggambaran dari Panca Mahabhuta. Namun, apakah bata merah pada Candi Retno juga simbol Panca Mahabhuta? Kita hanya bisa menduga-duga. Candi Retno sendiri ditemukan secara tidak sengaja ketika seorang warga melaporkan penemuan sebuah arca. Laporan itu mengawali serangkaian penelitian dan penggalian oleh pihak terkait hingga terkuaklah Candi Retno. Kemungkinan area candi ini adalah tempat peribadahan yang penting bagi leluhur. Warga juga kerap menemukan benda-benda arkeologis seperti lumpang di sawah dan ladang. Saya pun diajak seorang warga melihat sebuah yoni yang dijadikan penanda jalan di dekat masjid. Penanda jalan. Terlihat ya, yoni ini memiliki ukiran kepala kura-kura, mirip dengan yang di Candi Retno. Ada bagian yang aus, seperti sering digunakan untuk mengasah sesuatu. Mirip yoni di situs Bongkotan. Menurut laporan warga, dulu ditemukan banyak sekali arca di area ini, namun semuanya raib. Bahkan pada tahun 1980 ada juga arca perunggu dan emas yang lagi-lagi juga raib. Wow, entah bagaimana cara mencegah pencurian artefak-artefak warisan bangsa ini. Mungkin candi berikut yang kita kunjungi ini akan menjawabnya. Arca penyebar wabah. Yuk, Penyebar wabah. kita ke sebuah daerah di Jawa Tengah. Penyebar wabah. Atas permintaan warga, Iya. nama situs dan lokasinya tidak saya sebutkan. Situs ini memang reruntuhan candi yang terkenal angker. Konon, pada waktu-waktu tertentu, terdengar alunan gamelan dari tempat ini. Alunan gamelan. Kok teringat pada film KKN di Desa Penari dan pada rawuhinya ya. Nah, keangkeran yang lain, menurut pengakuan warga, dulu artefak arca Nandini yang kepalanya terpenggal ini pernah dipindah. Namun, muncullah wabah yang menyebabkan matinya ternak milik warga,
setiap hari. Oh. Wabah itu baru usai setelah artefak ini dikembalikan ke tempatnya. Nah, terlepas dari kisah-kisah mistis yang membungkus situs ini, upaya pencurian artefak masih terjadi di masa modern. Iya. Sampai-sampai warga meminta kami tidak mengungkap informasi lokasinya. Miris ya. Ya, memang patut. Iya, memang sepatutnya nggak diberitahu. Sebagian di mana dari lokasinya. candi-candi yang kita kunjungi kali ini sudah mustahil untuk direstorasi. Namun, mana tidak rusak. masalah. Batu-batu yang ada biarlah tetap tergolek. Selain pengingat akan peradaban masa silam, biarlah mereka menjadi bukti dari berbagai perusakan yang dialami candi-candi Nusantara, baik oleh alam maupun oleh nafsu manusia. Benar-benar. Jika saat ini kita mengagumi Candi Prambanan dan Borobudur yang menjadi kebanggaan Indonesia, jangan lupakan bahwa stupanya sering diduduki dengan tidak hormat dan batu-batunya menjadi korban vandalisme. Belum lagi hoax-hoax yang sering melandanya. Nah, Jangan sampai kelak candi-candi megah itu bernasib sama dengan candi-candi misterius ini. Batu-batu yang tergolek mustahil dibungkam. Semakin dihancurkan, pesannya semakin lantang. Semoga gemanya terus menggaung dalam hati kita, orang-orang terpilih yang mencintai warisan bangsa ini. Marilah kita terus menjaganya. Mantap. Teruslah belajar sejarah agar tidak lupa jati diri kita. Sisi nah channel. guys. Oke, yang paling kita ingati, tidak kiralah siapapun, bila kita pergi ke sesuatu tempat itu, kena pastikan kita tidak mengambil walau sebutir pasir pun, sebutir batu itu pun jangan diambil dan dibawa Ya. balik. Kemungkinan besar itu milik mereka. Iya, dan juga sekiranya kemana-mana pun kita pergi, kita harus menghormati tempat tersebut ya Pak Ci. Yes. Karena ya bagi sesetengah orang mungkin itu wisata dan mungkin bagi sesetengah orang juga itu adalah tempat ibadah gitu. Ya, Yes. kita nggak tahu ya, kita itu ya kan Kita yang hanya paling aku suka, menumpang. saja dan juga setakat foto bareng apa ya. Tapi kalau udah didudukin gitu tanpa rasa hormat ya kan, itu bukan sesuatu yang bagus untuk kita dengar. Dan juga yang paling aku nggak suka itu adalah vandalism. Ya, Yes. vandalism ini ngambil kapur, lepas itu tulis-tulis nama, kayak gitu, Conteng, conteng. merosakkan. Ya, itu bukan sesuatu yang sangat bagus ya guys. Itu nggak ada akhlak gitu ya guys. Kita harus, karena sejarah itu yang kita tinggalkan itu, yang udah ditinggalkan itu sebenarnya adalah yang harus kita jaga. Ya, bukan kita rusakkan. Kenapa dibuka untuk wisata, dijadikan wisata adalah untuk kita belajar, untuk kita memperingati, bukan untuk dirusakkan. Yes. Ya kan? Ada satu lah macam itu adalah inisiatif yang terbaik lah untuk kita jadikan sebagai wisata dan haruslah memberikan ruang itu supaya orang tidak menyentuh artifak-artifak tersebut. Iya, seperti di Candi Borobudur juga ya kan. Yes. Kalau bisa jangan disentuh, jangan dinaikin kalau sebenarnya lah. Ya walaupun benar. sebenarnya bisa juga ya kan. Ya, Tapi bisa. kalau bisa janganlah ya, karena Jagalah sebaiknya sebaik kayak mungkin. gitu ya. Yes. Jagalah ya biar terus kayak gitu aja lah. Ya. Kalau udah batunya itu bergolek secara sendiri itu biarin aja, jangan diangkat disimpan balik, jangan. Betul. Karena itu adalah lumrahnya alam ya guys. Sebabnya kalau mengikut dari pengalaman sendiri lah, kadang-kadang ada orang yang mengambil batu itu menjadikan ianya sebagai satu perjanjian yang baru. Maksudnya azimat ya, Ya, azimat ataupun perjanjian dengan alam makhluk lain. ya makhluk lain. Wah, Dan- gimana kamu tahu itu Baji? Ya, ini yang pernah diceritakan serta pengalaman dari temanku di universitas Oh, Ya, bahaya juga itu. tentang perikatan. Tapi itu Ada nanti kita akan perjanjian. ya betul perjanjian ataupun sekiranya kita mengambil barang itu dan kita termimpi tentang barang itu, artinya itu bukan milik kita, bahwa itu milik seseorang itu untuk dikembalikan semula. Kalau Harus tidak, dikembalikan. yes, harus dikembalikan. Kalau enggak dia akan mengganggu ya. Yes, mengganggu terus dan terus kita akan bermimpi. Ya, dan juga ada satu tadi Borobudur Borobudur candinya ya.
ada satu candi itu yang mana di tempat itu yang nggak tahu lokasinya di mana. Wah, aku itu tadi benar juga mirip film Desa KKN. Penari ya, KKN ya. Yang mana ada dengar gamelan-gamelan kayak gitu. Wih, seram juga, angker juga itu guys. Ya kan? Nah, Betul. jadi guys, ada nggak lagi yang kalian tahu tentang candi-candi di Indonesia itu yang kita nggak tahu? Misterinya, lokasinya, atau apa? Ataupun kalian ada pengalaman sendiri ya tentang candi-candi ini, sila komentar di bawah, di kolom komentar seperti biasa guys. Biar kita bacain nanti ya, insya Allah ya. Insya Dan Allah, juga guys. teruslah hantar kita video berserta dengan link insya Allah ya. Kalau semua yang bermanfaat itu kita akan bisa react ya guys. Jadi mungkin saja untuk kali ini ya Wajib. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang request untuk direaksi, just komen bila beserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye.